Oke, kali ini kita punya satu video yang sudah selesai juga. Ini video Q1S ya. Q1S ini sudah mengadopsi suspensi di depan dan di belakang. Nah, kita seperti biasa mulai dari atas dulu. Dari atas ini kita menggunakan handlebar dirt jump. Handlebar dirt jump ini rata-rata punya lingkaran diameter di tengah ini 25,4. Sehingga kalau kita menggunakan stem yang ukuran umum 31,8, kita harus menggunakan adapter. Adapternya banyak dijual, jadi bisa terpasang di stem. Stem ini sendiri adalah stem MTB. Nah, tiang stem ini kita lagi-lagi custom setinggi 25 cm. Oke, kita lanjut. Di bagian depan ini kita menggunakan brake set dari Shimano Deore. Oke, dengan handle yang sangat kecil, cukup untuk 2 jari. Kita sudah memasang switch rem yang sudah terintegrasi, kabelnya nanti masuk ke dalam controller, akan mengontrol berhentinya motor secara kelistrikan, dan switch trigger stop remnya akan menyala. Oke, dari sini ada option 2 tombol pilihan untuk klakson dan lampu sein. Lagi-lagi kita menggunakan grip dari motor. Di sebelah kanan ini kita menggunakan gas spontan, throttle. Ini throttle, atau orang kita di motor bilang gas spontan, yang menggunakan tali seling. Nanti akan diterjemahkan ke dalam adapter elektrik ini dan masuk ke dalam controller. Oke. Lagi-lagi di sini ada display yang saya mau jelaskan nanti setelah kita nyalakan. Coba nyalakan. Ini bawaan dari controller ya, satu pasang. Oke, kita kembali ke bagian bawah. Untuk bagian lampu, kali ini kita setting di depan, sehingga gerakan kiri kanan lampu itu akan mengikuti. Kalau kita ke kanan, dia sinarnya akan ke kanan atau ke kiri. Kalau kita mengadopsi di sini, dia akan lurus ke depan saja. Nah, untuk lampu ini kita lampu sorot dari motor juga. Untuk sein juga dari motor. Ada 2 pilihan, nyalain lampu senja dan lampu sein. Di sini juga ada 2, untuk lampu kuning dan putih. Nah, Q1S itu sudah menggunakan suspensi. Ini suspensi masih standar ya, bawaan. Cuma kita repaint. Kita cat ulang menggunakan warna hitam matte yang sudah kita hologramkan. Di sini kita pasang fender. Kaliper ini bawaan satu set dengan Shimano Deore-nya. Cakram yang floating ini yang sudah mengadopsi kancing sebesar lingkaran diameter 160, velg standar, ban ukuran standar 12,5 kali 2/4 ya. Bannya cukup lumayan tebal ini. Oke, kita kembali ke bodi. Di bagian bodi, bagian atas, bagian pertama ini atas kita menggunakan akrilik 5 mili.
di depan, tutup depan, kita menggunakan akrilik 3 mili. Di samping akrilik 5 mili yang sudah kita desain. Nah, untuk bagian atas ini kita ada memasang satu panel indikator penunjuk baterai dan ada 4 buah tombol, dan kita ada memasang adapter gasnya di sini. Di bagian frame ada kita pasang lampu neon 2 baris dan lampu strobo depan belakang. Bagian di sini kita ada taruh remote, dan ini kontrolnya yang satu set dengan display. Di atasnya ada klakson, saddle tempat duduk. Ini model-model klasik chopper ya, yang sudah kita custom posisinya. Di tiangnya ada 2 tombol untuk aksesoris. Kembali ke belakang, kita ada menggunakan pasang ini tile TD ya namanya kalau di motor. Ini biasa fungsinya untuk mengunci plat nomor plat. Tapi di sini sudah kita custom dengan akrilik 3 lapis, hitam, putih susu, dan bening. Di akrilik bening ini agak sedikit dot-dot yang agak menyamarkan. Oke, turun ke bawah. Di sini ada suspensi belakang, rear shock namanya, yang ukuran 125, dan kita memasang adapter peningginya. Jadi untuk mengejar Q2E nya jadi 150 mm, sehingga posisinya tegak lurus untuk kelingnya ya, tegak lurus. Oke, kembali lagi di belakang. Di sini ada kita pasang fender yang sudah kita custom posisinya, dan penyambung ini ada unuknya. Di sini ada sedikit akrilik yang kita buat untuk menyambung dari fender yang ada di belakang ini, sehingga kotoran yang putaran dari roda belakang sedikit tertahan dari fender belakang ini. Oke, kembali ke roda. Di roda bagian belakang ini cakram masih dengan satu set dengan Shimano Deore nya, adapter Shimano, adapter kalipernya ya. Terus cakram sini dengan ukuran 180 mm yang sudah jenis floating juga, sudah pakai kancing. Dan kaki sepedanya standarnya ini orang bilang masih standar ya, sesuai. Untuk ban belakangnya kita menggunakan ban Rhino King. Ini banyak dipakai nih, Rhino King, tebal, bagus. Oke, kembali ke bagian bawah. Kaki-kaki di bawah sini ada lampu blitz yang saya sembunyikan untuk mantulkan ke bawah cahayanya. Terus ini ada position footstep. Position bagian standar kita sudah mengadopsi yang sudah bisa dilipat. Dan ada satu pilihan untuk position di depan. Footstep untuk di depan juga. Jadi kaki bisa pilih mau di belakang atau di depan. Di bagian bawah ini saya ada menambah lampu untuk flooring, untuk cahaya di lantai, untuk riding malam. Dan di depan ada blitz. Di sini blitznya ada 3 ya. Pertama 1 di depan, di bagian bawah tengah, dan di belakang bagian plat ya. Ini saya manfaatkan lampu plat ini untuk jadikan blitz. Oke, coba kita nyalakan videonya. Kita nyalakan dengan menggunakan remote. Oke, saya matikan satu persatu dulu. 1, 2, 3, 4. Lima, 6. Oke, pas posisi nyala pertama, indikator baterai akan menyala. Di sini kita bisa memperhatikan dulu sebelum riding berapa besar kapasitas baterai yang mau kita pakai hari ini. Oh, masih ada di 83%, 51 volt. Oke, jadi ada sedikit bayangan berapa besar baterainya. Terus lampu power on nya ada di belakang.
Jadi ini untuk memberitahukan video ini nyala gitu. Jadi jangan sampai nyala terus dan bisa habis baterainya kalau hanya untuk indikator kita tidak perhatikan ya. Nah sekarang coba kita nyalakan lampunya satu persatu. Untuk tombol pertama, ini adalah tombol lampu senja. Nah di depan, selain untuk berfungsikan untuk lampu sen, dia akan menyala lampu senja, lampu yang tidak menyorot tapi untuk memberitahukan ada sinar di depan dan di belakang. Di belakangnya kan nyala warna biru muda, jadi power on dan lampu senja biru muda. Oke. Untuk tombol kedua, ini untuk memicu nyalanya lampu blitz. Jadi ada ritme di sini. Kalau di belakang ini kita setting 2 detik, di bagian tengah 3 atau 4 detik, di bagian belakang per 6 detik. Jadi tidak bersamaan ya, ada ritmenya. Nah, spesialnya di sini untuk lampu blitz yang di bawah ini, kita sudah menggunakan lampu warna biru muda, cukup terang, 15 lumens. Jadi ada sedikit warna biru-birunya gitu. Oke, untuk tombol ketiga ini lampu headlamp warna kuning. Dan tombol lampu untuk putih di tombol 4 ya. Jadi kita bisa ganti kuning atau putih. Oke. Kembali ke tombol bagian bodi. Di tombol bagian bodi ini khusus untuk lampu strobo. Pertama ya, yang di atas untuk lampu strobo. Kita bisa custom warna sesuai keinginan kita, dan permainan lampunya mau kedip mau bagaimana ini ada di remote, dan bisa kita matikan juga di sini. Nah, saya bersamaan juga lampu untuk groundnya, untuk di floornya, untuk di lantai. Dan untuk tombol kedua di sini, ini lampu neon ya, lampu neon. Jadi warnanya sama dengan lampu floornya, jadi sehingga keseluruhan sepeda ini secara akliriknya terang semua ya, terang. Oke, ini sudah. Selanjutnya tombol yang ada di handle sebelah kiri. Ini adalah lampu untuk dan lampu sein. Coba diperhatikan lampu sen. Uniknya di lampu sen ini sudah diatur untuk nyala. Lampu senjanya tetap nyala. Kalau kita ke kanan akan bergantian, sehingga kalau kita tidak menggunakan sen, lampu birunya tetap menyala. Begitu juga untuk di belakang. Di belakang ada lampu sen kiri dan kanan. Dan ini uniknya satu lagi, kalau kita menekan handle rem, lampu rem akan menyala ya. Nah, coba kita nyalakan bagian display. Di bagian display ini, setelah kita nyalakan, saya coba matikan dulu ya, dan kita nyalakan. Di sini pertama kali yang ditampilkan adalah seberapa jauh sudah kita menggunakan
video ini jarak tempuh ya, jarak tempuh secara keseluruhan. Biasanya orang mengatakan ini odometer. Kedua ini trip ini starting waktu kita pakai sampai seberapa jauh. Voltase ini, voltase sama juga kita untuk mengetahui berapa besar listrik yang ada di baterai yang tersisa gitu ya. Terus time, waktu kita nyalakan video ini sudah berapa lama. Maksudnya bukan keseluruhan, tapi startingnya mulai sekarang udah berapa menit, berapa jam. Oke, untuk tombol yang di bawah ini ada tombol mode kecepatan 1, 2, 3. Yuk kita coba throttle ya. Kita mode kecepatan 1, kita throttle. Kecepatan 2. Oke, saya coba menekan remnya. Motor akan berhenti dan lampu menyala. Oke, saya lepaskan handle remnya. Dia langsung gas. Ini gasnya yang saya tahan ya. Oke, kita langsung ke gigi 3. Oke. Saya menekan handle rem, tombol rem akan nyala dan motor akan berhenti. Oke. Seperti itu sudah saya jelaskan semuanya. Oh iya, yang belum saya jelaskan mungkin motor saya menggunakan motor 800 watt 48 volt sesuai tulisan yang ada di motornya. Agak sedikit langka motor ini. Terus baterainya 15 ampere, menggunakan baterai lithium. Sini ada indikatornya, ada indikator. Ini kebetulan ada packing rapinya yang pakai box. Saya custom ini ada indikatornya. Dan sini ada spasi untuk bisa kita tambah baterai atau kita kasih kapasitas yang lebih besar. Untuk kecepatan sudah saya coba dengan 48 volt. Rata-rata kecepatan dengan kita menaiki di atas 50 sampai 60 km per jam. Jadi 48 volt ya. Nah, untuk ketahanan mungkin kita balik lagi ke daya ampernya. Itu kita akan menghitung data jarak tempuh seberapa jauh kita untuk memakainya. Stamina-nya istilahnya. Kecepatan kita tetap patokan pada voltase ya. Seberapa besar dia bisa menahan di berapa voltase, itulah kecepatannya yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk terakhir, kalau ada komen dan saran boleh nanti di komen. Atau misalnya ada pertanyaan, boleh tujukan kepada saya. Untuk kali ini sekian reviewnya. Terima kasih.